Borses Ashokal Hajar is a foundation founded by Mr. Mustahidin Alayubi Boash was founded in 2002, under the Mustahidin Alayubi Foundation, starting from vocational school, then high school and finally junior high school. In 2017, the chairman of the foundation to build Garuda Nusantara Global Elementary School. This school was founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, so that in 2018 the Mustahidin Alayubi Foundation and the Baya Shakal Foundation. So now Borses is the largest school and also has the most students in Indonesia. Borses Ashokal Hajar is a pioneer of today's inclusive education and all schools in Boash are accredited A. The school is located on Highway Semplak, Salabenda Raya, Parakan Jaya, District Kemang, Bogor, West Java 16310. It is a school that has several study programs, namely SD Global Garuda Nusantara, founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, namely Mr. Mustahuddin Alayubi in 2018, and has several habituation programs to support students such as Duha and Zuhur Congregation, Quranic Translate, Jeramatika al-Quran, Prayer and Hadith, Read and Write Quran, English, Tizam, Science, and Math, Arabic, and Character Building. Not only that, there is also the first integrated cadet school, which also has programs that are no less interesting in supporting its students, such as SSN, National Standard School, Excellence Class, Sports Class. Borses Ashokal Hajar was not only a pioneer in primary or junior high school education, but there were also high schools and vocational high schools. For students who want to enroll in the integrated Taruna Senior High School, there are two majors, namely Science and Social Science, and for vocational high schools there are 9 majors in producing superior generations, such as multimedia, broadcasting, network computer engineering, light vehicle engineering, motorcycle engineering, pharmacy, nursing, office administration and banking. Looking back at 2017, the Borses 1 Borses Taruna Integrated Vocational School made a proud achievement in the world of education, especially in Bogor. They won an award as an excellent school, in terms of quality and best education in the Work Education Indonesia event given by the Indonesia Achievement Center at Le Méridien Hotel Jakarta, and again held the IAC Education Indonesia 2017 Anugerah Kriya Award. And in 2020, the Taruna Terpaju won vocational school under the auspices of the Borses Ashokal Hajar Foundation. Again won an award at the Indonesian Professional Business and Educational Award 2020. No wonder Borses Ashokal is a favorite school. The resources of teachers and other teaching staff are also very good. Even school facilities are also very adequate in producing a generation of nations that excel in their fields. Alhamdulillah, semangat sekali ya Putih ya? Iya banget, semangat banget. Masya Allah, luar biasa. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam tahap pembelajaran, silakan berdiri terlebih dahulu. Dicek kerapihannya, kerudungnya, bajunya, roknya. Sampah di kolong meja, ada sampah nggak? Nggak ada ya. HP-nya disimpan dulu di tas. Di kantong baju disimpan dulu. Nanti ketika ada instruksi dari saya baru boleh dikeluarkan. Untuk sementara tidak ada handphone di atas meja. Kalau udah selesai boleh duduk kembali. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa jangan lupa baca hadis ya, ada 2 hadis yang kita baca hari ini, hadis ke-1 dan hadis ke-2. Ketua kelasnya Van udah datang belum? Wakil ketua kelasnya siapa? Dela. Silakan Dela dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih semangatnya untuk hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kemana lagi? Sarif kemana? Nggak tahu, berarti Alpa. Alpa, terus? Siti Beria? Terus? Kenapa? Siapa lagi? Terus? Ya udah, terus siapa lagi? Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kalau Van? Masih di jalan, tapi sekolah. Oke. Ya. Oke ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan walaupun hujannya tadi lumayan deras, tapi alhamdulillah hari ini sekarang dikasih terang lagi ya. Oke, untuk materi kali ini masih sama dengan materi yang sebelumnya. Kita masih bahas tentang penyakit sistem persyarafan. Tapi yang membedakan itu adalah materi pokok yang akan kita bahas. Ya, yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kita akan membahas 3.10, menerapkan pemeriksaan penyakit pada sistem persyarafan berdasarkan manifestasi klinisnya. Kemarin kita sudah bahas mendefinisikan konsepnya, sudah? Sudah. Menyimpulkan jenis penyakitnya? Sudah. Etiologinya? Sudah. Manifestasi klinisnya? Sudah. Menentukan pengobatan? Belum. Jadi ini yang akan kita bahas. Kemudian 4.10, melakukan pemeriksaan penyakit pada sistem persyarafan berdasarkan manifestasi klinisnya. Dengan indikator pencapaiannya, yang pertama, menganalisis pemeriksaan diagnostik. Sudah belum? Belum. Nanti kita bahas bersama. Melakukan pemeriksaan diagnostik pada gangguan penyakit persyarafan. Sudah belum? Belum ya, nanti kita bahas bersama. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik yaitu kalian bisa mendefinisikan konsep penyakit, menyimpulkan jenis penyakit syaraf, penyebab syarafnya, kemudian manifestasi klinis syarafnya, dan juga pemeriksaan diagnostik dari penyakit persyarafan. Setelah itu, pendekatan yang akan kita lakukan adalah TIPEK. TIPEK sendiri adalah bagaimana cara peserta didik atau kalian menganalisis, menemukan solusi, ya. Kemudian modelnya adalah problem based learning. Problem based learning ini, jadi nanti saya kasih sebuah masalah atau sebuah kasus. Nah, nanti dari kasus ini kalian teliti lagi, kalian analisis kembali. Kemudian metodenya ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hampir sama dengan sebelumnya. Kita akan ada presentasi di akhir ya, akan ada presentasi dan tanya jawab. Tapi dari sekarang, dari awal sudah kontrak dulu ya, untuk nanti pada saat presentasi hanya boleh ada 2 pertanyaan untuk efisiensi waktu, karena kita waktunya nggak banyak. Next, ada yang tahu nggak minggu kemarin kita materi yang kita bahas itu apa? Apa Salsa? Sistem persyarafan seperti apa? Paralisis ya, tumor otak, paralisis, Alzheimer, Parkinson, stroke, ya, kemudian meningitis, epilepsi, ya, itu yang sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini yang kita bahas adalah tentang patofisiologinya, pemeriksaan diagnostiknya, dan pengobatan. Sama seperti dengan tujuan yang akan kita lakukan. Ya. Oke, ada yang tahu patofisiologi? Apa misal? Proses perjalanan penyakit. Jadi nanti kita cari, kalian cari bagaimana sih contohnya, misalnya kelompok 1 penyakit stroke kemarin. Penyakit stroke itu proses perjalanan penyakitnya bagaimana? Dari keadaan sehat kok bisa kena stroke, ya? Dari keadaan sehat kok bisa kena epilepsi? Dari keadaan sehat kok bisa kena tumor otak ataupun meningitis kemarin? Ya, itu akan kita cari.
Kemudian pemeriksaan diagnostik itu apa? Apa Ratu? Pemeriksaan yang dilakuin buat nemuin penyakit pada pasien. Pemeriksaan yang dilakukan ya, bukan dilakuin. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan diagnosis pasien. Kemudian yang terakhir ada pengobatan. Apa itu pengobatan? Ya, Ima. Oke, cara bagaimana pasien bisa sembuh bisa dilakukan dengan secara medis, yaitu minum obat-obatan ataupun non medis, yaitu terapi secara mandiri. Betul sekali, mandiri. Nah, ini gangguan sistem bersyarafan kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi kelompok ya. Jadi langsung ke kelompok aja. Kelompoknya masih sama seperti kemarin. Nah, ini adalah kelompoknya. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan, kelompok 1 masih di sebelah sana. Winda. Winda belum kenal kelompok. Siapa lagi? Dela. Siapa lagi? Muti. Oke, kita lihat. Berarti jangan, Winda Windy jangan digabung ya. Berarti Dela aja di kelompok 4 ya, Del. Mana Dela? Dela di kelompok 4. Kemudian kelompok satunya ada Winda. Kemudian di kelompok 3 ada Mutiara. Ya, jadi Mutiara kelompok 3, Dela kelompok 4, Winda kelompok 1 emang. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Saya berikan kembali kertas ya. Ini masih ada. Nggak ada. Nggak apa-apa di sini aja. Nah, ini tugas kelompoknya masih tetap sama. Kelompok 1 tentang apa? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Masih Inggris ya. Nah, ini adalah tugasnya. Silakan dibaca. Kelompok 1, Safira dibaca apa tugasnya? Oke, paham, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kelompok 2. Silakan dibaca Yuli. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Cukup ya. Kelompok 3. Siapa yang mau baca? Mencari patofisiologi, periksa diagnostik, dan lembaga dari penyakit mulut otak. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kelompok 4. Silakan dibaca. Siapa yang baca, Mel? Mencari patofisiologi, pemeriksaan diagnostik, dan pengobatan dari penyakit meningitis. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok Meli? Cukup? Paham? Oke. Silakan dikerjakan di kertas HVS-nya. Saya kasih kalian waktu diskusi selama 15 menit dengan tenang dan baik. Setelah itu presentasi maju satu persatu ya. 15 menit sekarang jam 1.22 pas. Jam 2 pas berarti jam 2.15 ya. Berarti angka jarum panjangnya di angka 3. Paham kan patofisiologi itu? Tadi sudah dijelaskan di awal ya.
Boleh minta lagi kertasnya ke saya ya. Boleh buka handphone, tapi hanya untuk googling aja atau searching. Awas kalau misalkan ada yang main WhatsApp diambil lagi HP-nya. Patofisiologi itu penyakit awalnya itu kan, maksudnya munculnya penyakit awal. Yang mana? Patofisiologi. Iya. Ya. Bentar. Itu yang jadi nanti yang kamu cari itu oklusi itu artinya apa? Penurunan fungsi jaringan cerebral itu apa? Otak kan, berarti penurunan fungsi dari otak. Iskemi apa, hipoksia apa? Jadi nanti dijelasin dari awal ke bawah. Ini nggak usah ditulis kayak gini. Sama ditulis kayak begini juga. Kan ini patofisiologinya, tapi kan nanti kamu jelasin di depan. Awalnya bagaimana sampai terkena stroke. Jadi satu-satu dijelasin. Iya, misalkan Oklusi itu apa? Oklusi itu apa? iya, misalkan contohnya yang pertama itu apa namanya? Otaknya karena pendarahan, jadi syaraf di otaknya langsung memudar, ya, sehingga terjadi penurunan kesadaran, iskemi apa, hipoksia apa sih, kemudian terkena deh stroke, ya. Kok bengong? Oh. Van baru dateng, ya, hujan, kehujanan, basah semua, kan kehujanan. Ayo masuk. Ya. Ayo buruan Van masuk. Van kemarin kelompok berapa? Ayo. Kelompok 2 yang mana ini? Berarti kasih bangku lagi. Kok bengong sih? Mau cari apa? Patofisiologinya. Mana? Siapa yang udah dapat patofisiologi? Ini patofisiologi. Patofisiologi itu yang panah-panah. Yang tadi, yang word. Semuanya dapat kan? Patofisiologi. Tadi patofisiologinya udah ketemu. Yang tadi tanda panah. Udah, patofisiologi udah ketemu. Yang tadi tanda panah. Ambillah. Ya ini kan stroke. Kamu apa? Epilepsi. Epilepsi. Nah, kamu harus cari dulu predisposisi itu apa, ya. Terus ketika udah tahu, ketika sudah terjadi predisposisi apa? Kita udah pernah bahas predisposisi. Ada yang tahu predisposisi apa? Van, apa predisposisi? Ngaco. Sebentar, predisposisi itu artinya apa? Sehingga terjadilah trauma di otak. Sehingga terjadilah trauma di jalan lahir, atau misalkan terjadinya cedera kepala. Kamu ambil salah satu aja, misalnya cedera kepala. Ya, misalnya terjadi cedera kepala. Pada saat terjadi cedera kepala, terjadilah gangguan di syaraf otak. Nah, gangguannya itu seperti apa? Adanya pelepasan energi elektrokimia, sehingga kelistrikan di otak meningkat. Pada saat kelistrikan otak meningkat, terjadi ketidakseimbangan rangsangan di otak, penurunan kesadaran, kejang-kejang deh, terjadilah epilepsi gitu. Nanti jelasinnya seperti itu, ya.
Iya, semua. Jadi kayak gini aja ditulis. Tapi nanti pas di depan kamu jelasin awalnya tuh misalnya awal salah satu gejala tumor otak kemarin itu apa? Misalnya kamu ambil satu deh, tanda gejalanya apa? Apa salah satunya? Sakit kepala. Oke, misalnya sakit kepala. Pada saat sakit kepala, pasien dilakukan pemeriksaan ini. Pas dilihat, hasilnya itu terjadilah benjolan di MRI itu. Nah, pada saat adanya benjolan, curiga adanya metastasis. Metastasis itu penyebaran, betul. Sehingga dilakukan biopsi. Apa itu biopsi? Pengambilan sampel jaringan. Terus kamu jelasin sampai bawah. Paham? Coba kamu baca dulu sampai bawah, mana bahasa yang tidak paham. Baru nanti panggil saya lagi, ya. Nggak tidur, Dinda. Mau ke dokter? Mau ke dokter, mau ke klinik? Bener, mau ke klinik nggak apa-apa. Mau dianterin ke klinik? Nggak apa-apa. Berarti kamu jangan bengong. Tanya mana yang mau dikerjakan. Mana yang udah ketemu patofisiologinya? Mana? Glor majuan dikit apa Glor? Nah gitu. Mana? Kok lemes? Lemes kenapa? Sakit apa? Kemarin seger. Yang tanda panahnya nggak ada. Mana? Mana yang tanda panahnya? Udah belum? Nah, yang pakai tanda panah. Cari yang kalian apa? Meningitis. Berarti ini kayaknya. Ya ini benar. Kalau ini mah kelompok tumor otak siapa? Itu kelompok satu. Berarti ini kalian. Yang ini aja. Nanti kamu jelasin luka pembedahan injuri pusat spina bifida, kelainan sistem syaraf. Awalnya ada bakteri masuk. Apa bakterinya kemarin? Dari meningitis, ya. Terus setelah itu si bakteri berkembang di dalam otak, terjadilah kelainan pada syaraf, ya. Ini kamu cari bahasamu sendiri. Injury neuronal itu artinya apa? Perubahan permeabilitas itu apa? Reaksi inflamasi itu apa? Udah ketemu bahasanya. Udah dibaca. Kenapa? Ya. Tapi yang pemeriksaan diagnostik sama pengobatan udah dicari? Udah. Predisposisi itu faktor yang memungkinkan terjadinya suatu penyakit. Jadi bukan karena dari bakteri, bukan karena virus, atau bukan karena kelainan bawaan, tapi karena faktor lain. Contohnya misalnya usia. Ya misalnya gini, kadang kan suka ada yang gini, oh iya bapak mah hipertensi karena memang usianya sudah tua. Nah usia itulah yang menjadi predisposisi itu, ya. Nah, berarti menurut kamu itu faktor lainnya itu apa yang menyebabkan terjadinya seseorang cedera kepala? Nah, misalnya kecelakaan. Iya, kecelakaan terbentur kepalanya. Kalau ini penurunan apa? Tadi kata ibu Penurunan perfusi. Ini benar kan? Timbun arteri yang masuk darah ke otak tersumbat. Ini penurunan fungsi otak. Iya, jadi cerebral itu otak ya, gitu. Terus iskemi apa?
Jangan lupa cari pemeriksaan diagnostik sama pengobatannya udah. Pengobatannya? Pengobatannya ICL udah cari. Udah. Butuh HPS-nya lagi enggak cukup satu. Boleh. Mana? Pengobatannya udah. Buka tuh. Buka masker guys ya. Ayo 15 menit ya. Siapa yang udah? Pemeriksaan diagnostiknya dulu sama pengobatannya nulis sambil nyari. Si Madina berarti udah datang. Dia bareng sama kamu. Ayo 5 menit lagi. Let's go. Tuh kan main WhatsAppan enggak? Pengobatan boleh. Beda kasus. Boleh. Nyari apa? Win cari di aja. Emang yang kemarin udah kan tapinya? Udah dibanderin lagi? Di rumah. Dipelajari itu, nanti siapa yang jelasin. Seperti biasa ya, ada ketua kelompok, notulen dan moderator. Jadi siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi notulen. Kemarin itu siapa ya? Salsa apa Meli? Oh, bukan Salsa. Yang jawab Meli ya? Yang full jawab, jadi moderator juga tapi jawab juga. Meli ya? Berarti nanti moderatornya ganti ya? Udah? Jangan digetok-getok HP-nya. Udah? Siapa sih itu? Berisi.
Mau pakai HPS lagi biar cepet yang nulis pengobatan pemeriksaan diagnostik? Atau udah mau selesai? Itu berapa lagi? Iya. Udah waktunya presentasi. Butuh nggak? Butuh. Udah. 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 Kelompok 1 udah. Kelompok 1 udah. Pompa yang ada gagal. Nah, Na itu apa? Natrium. K itu apa? Kalsium atau kalium? Senyawa kimia K, coba cari. Udah, oke. Kalau sudah, silakan. Kelompok 2 udah ya? Berarti kelompok 2 dulu yang maju. Silakan kelompok 2 maju. Ketua kelompoknya siapa? Fun lagi. Bajunya masukin dong. Bisa yang jadi Di sini nih, belakang. Oke, yang lainnya diperhatikan dan jangan lupa ada pertanyaan untuk teman-temannya yang presentasi ya. Di sini boleh dibagi 2. Ini penyakit apa? Kelihatan nggak? Oke ya. Udah? Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang patofisiologi, pemeriksaan diagnostik dan pengobatan pada penyakit epilepsi. Perkenalkan, nama saya Yulianti, saya sebagai narator. Sebelah saya Misela sebagai ketua dan sebelah Misela ada Nurul Mutia sebagai notulen. Histopatologi itu apa? Kan setelah biopsi pengangkatan itu histopatologi itu artinya pemeriksaan untuk mengetahui jenis jamur atau bakteri. Saya mau ngejelasin patofisiologi atau skema perjalanan penyakit epilepsi. Boleh dari situ aja jelasinnya. Nah, kertasnya kasih ke Lila boleh? Oke, jadi pertama ada faktor predisposisi atau hal-hal di luar penyakit atau mikroorganisme. Contohnya dari virus atau bakteri lain. Misalnya dari kecelakaan atau terbentur kepala. Selanjutnya ada cedera kepala, gangguan pada neuron atau sel-sel saraf. Selanjutnya ada pelepasan energi elektrokimia. terus lepasnya muatan listrik yang berlebihan di neuron secara pusat, pelepasan impuls abnormal secara mendadak dan berlebihan di otak. Selanjutnya ketidaksinkronan impuls, penurunan kesadaran. Selanjutnya gerakan fisik yang tidak teratur, kejang epileptik dan epilepsi. Yang kedua ada pemeriksaan diagnostik. Satu itu ada CT scan dan MRI untuk mendeteksi pada otak, mendeteksi lesi pada otak. Terus ada EEG untuk mengklasifikasi tipe kejang atau waktu serangan. Yang ketiga ada tes kimia darah. Selanjutnya ada pengobatannya. Sampai saat ini belum ada metode pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit epilepsi. Namun ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menstabilkan aktivitas listrik di otak.
Dokter akan memberikan obat-obatan anti kejang atau obat anti epilepsi untuk mengurangi frekuensi kejang. Beberapa obat jenis anti kejang tersebut adalah asam valproat, carbamazepin, lamotrigin, parampanel. Kelas yang samping sana. Devi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok 1, Nurul silakan ditulis. Namanya siapa, pertanyaannya apa? Boleh diulang. Hah? Iyalah, dari awal. Nama saya Nabila dari kelompok 1. Syafira, kamu Saya mau nanya, ketidaksinkronan impuls itu apa dan kayak gimana? jangan berisik. Kasih. Berisik. Oke. Jangan berisik bilang. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 2, kelompok 3, 4. Kejang epileptik. Namanya siapa dari kelompok berapa? Namanya Bania dari kelompok 4. Kejang epileptik itu apa? Itu kayak gimana? Ulang, dia nggak dengar. Oh, kejang epileptik itu kayak gimana? Oke. Secara Namanya siapa? namanya Salsabila Dari dari kelompok? kelompok 3. Secara patofisiologi, apa yang terjadi pada gangguan epilepsi? Udah cukup ya pertanyaannya. Diskusinya hanya 2 menit. Silakan langsung dijawab. Kalau sudah ada jawabannya. Ini rasainnya. Udah? Udah bisa jawab? Udah? Udah Yul? Bagaimana Ibu Nana? Iya Ibu. Lagi tahap presentasi Ibu. Ini sudah pemanahan. Udah pertemuan kedua. Ini tahu sudah apa? Udah tahap presentasi Ibu. Materi apa? Ibu Nana hari ini cantik sekali. Amin. Materinya tentang persyaratan. Ini doang. Dengan learning, dengan materi impuls dan yang mana? Ini berarti belum. Yang sisa-sisa itu juga berarti. Enggak, ini dulu. Gak ini salah kan ya bro, juga sebutan ya. Ini mah karena kejang kambuhan yang sering muncul kan. Apa sih? Apa yang dimaksud kejang? Kejang epileptik.
bagaimana? Ini kali ya. Kejang pada epilepsi. Kejang epilepsi. Ini aja. Jawabannya. Simpelnya belum betul. Tarik Pertanyaannya itu yang jawab cowok ya. Udah Bu. Jawab ya Bu. Oke, mau menjawab pertanyaan siapa dari kelompok berapa? Bania dari kelompok 4. Bania dari kelompok 4. Oke, silakan. Kejang epileptik itu apa ya? Kejang epileptik dapat berupa gerakan menyentak di seluruh tubuh atau hanya pada beberapa bagian tubuh. Kejang ini bisa disertai hilangnya gangguan kesadaran atau pingsan, bisa juga tidak. Beberapa penderita epilepsi juga mengalami aura sesaat sebelum muncul serangan kejang. Jadi kejangnya itu langsung menghentak ke ubin gitu ya, maksudnya ke lantai. Jadi langsung blek gitu kejangnya ya. Itu kejang epileptik. Next pertanyaan. Kalau pertanyaan kelompok 1. Mau jawab pertanyaannya Nabila dari kelompok 1. Ketidaksinkronan impuls itu apa? Ketidaksinkronan impuls adalah istilah yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk menghindari atau berhenti melakukan hal-hal yang mungkin berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain. Orang yang dengan gangguan kontrol impuls kerap merasakan kecemasan atau membangun ketegangan sebelum melakukan suatu tindakan. Oke, cukup. mau jawab pertanyaan dari Salsa. Oke. Secara patofisiologi, gangguan epilepsi itu bagaimana? Secara patofisiologi, epilepsi dapat diakibatkan oleh gangguan sinkronisasi sel-sel saraf berupa hipersinkronisasi. Hipersinkronisasi terjadi akibat keterlibatan sejumlah besar neuron yang berdekatan dan menghasilkan cetusan elektrik yang abnormal. Paham? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Udah cukup, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, maaf. Next, kelompok 1 maju. Oke, udah selesai ya, kita nanya banyak. Gak boleh, Pan, harus. Iya. Iya. Ini apa? Stroke ya? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang penyakit stroke. Saya sebagai moderator Nanda Anissa Zahra, notulennya Nabila Najwa, yang diketuai oleh Ratu Lindi dan anggotanya saya Safira, saya Andina, Saya Winda. saya Dede. Di sini mau jelasin patofisiologi dari stroke. Boleh dari situ. Yang pertama itu ada okulasi. Oklusi. Ada oklusi, penurunan perfusi jaringan cerebral. Langsung aja semua. Iskemia, hipoksia, metabolisme anaerob terganggu, nekrosis jaringan otak, aktivitas elektrolit. Terus volume cairan bertambah, asam laktat meningkat, pompa Na dan pompa natrium dan kalsium gagal, natrium dan kalsium influx, edema cerebral, tik meningkat, dan retensi air. Ini nggak dijelasin. Jelasin aja. Dijelasin aja ya sekalian. Sama aku apa Sampira? Terserah.
yang bisa menjelaskan? Oklusi itu di mana arteri yang memasuk darah ke otak tersumbat. Kalau penurunan perfusi jaringan serebral itu otak, jadi penurunan fungsi pada otak. Kalau iskemia adalah suatu keadaan kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan kurangnya oksigen. Yang selanjutnya ada hipoksia. Hipoksia itu tidak adanya atau kurangnya oksigen dalam jaringan. Sehingga metabolismenya terganggu. Terus ada asam laktat meningkat. Asam laktat meningkat itu kondisi tubuh yang mengalami peningkatan asam yang berlebihan. Selanjutnya ada tik meningkat. Tik meningkat itu tekanan intrakranial adalah cedera kepala, misalnya akibat pukulan atau hantaman keras. Ada juga edema serebral. Ketika cairan menumpuk di sekitar otak yang menyebabkan peningkatan tekanan. Ada juga retensi air, yaitu adanya gangguan dengan mekanisme dalam tubuh sehingga menyebabkan penumpukan cairan. Oke, next. Pemeriksaan diagnostiknya itu ada tes darah, CT scan, MRI, EKG, USG, dan ekokardiografi. Pengobatannya bisa dibantu dengan obat-obatan, obat antiplatelet, antikoagulan, kolesterol, obat antihipertensi, terapi obat, rehabilitasi stroke. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya Muhammad Fan dari kelompok 2. Apa hubungan dan berpengaruhnya natrium dan kalsium pada penyakit stroke? Apa pengaruhnya natrium dan kalsium pada penyakit stroke? Oke, next. Ada mau nanya lagi nggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 4 tidak? Kelompok 3? Nggak ada. Ada, satu aja. Oke, boleh langsung dijawab. Yang lecet kan? Lecet yang jawab siapa? Hah? Oh, Putri mau nanya. Nanya apa? Kok gitu, Nabila nggak boleh gitu dong. Saya Putri dari kelompok 3 mau nanya apa sih penyebab stroke di usia muda itu apa? Apa sih, Bu? Ada perlukaan yang menyebar di sekitaran otak. Penyebab stroke di usia muda. Apa penyebab? Langsung jawab kan? Boleh. Bisa dari gaya hidup Saya yang akan kurang menjawab. sehat. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Putri. Nunjuk, nggak boleh nunjuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apa penyebab stroke usia dini, usia muda? Itu bisa jadi dari lingkungan yang kurang sehat, gaya hidup yang kurang sehat, terus makanan, terus merokok, kayak gitu. Cukup. Ya, lingkungannya loh. Bisa jawab nggak? Lingkungan yang kurang sehat itu seperti apa? Mungkin Winda bisa bantu jawab. Ya, bisa. Dia bisa. Jangan ikutin pergaulan yang gak bagus gitu. Contohnya jangan minum beralkohol, merokok. Udah gak? Oke, pertanyaan satu lagi. Tufan nanya apa sih, Fan? Apa hubungannya nanti? Apa pengaruhnya natrium dan kalsium pada stroke? Adanya kadar. Yang pakai kacamata Nanda, Syafira jangan menghalangi, mundur. Nah, boleh apa? Tadi yang tadi gagal kan? Nanti aja deh. Nanti sebentar lagi. Bu,
Coba dijawab dulu aja. Yang mana? Kadar kalsium Ayo Ratu. dikenal sebagai inisiator utama. Namun dalam penelitian terbaru, peningkatan kadar kalsium serum telah dikaitkan dengan hasil klinis yang lebih baik dan volume inhalasi lebih kecil. Itu loh. Hubungannya apa? Udah Ratu. Tuh, perasaan di atas melihat tertarik. Ayo Ratu, waktu. Bisa saja. Ayo buruan. Kenapa? Apa sih? Ini nggak kelihatan, coba cerahin deh. Ya udah nggak apa-apa, langsung aja sampai iskemik. Jadi itu pengaruhnya. Mau jawab pertanyaan yang fun. Kadar kalsium intraseluler yang tinggi dikenal sebagai inisiator utama dan sebagai aktivator dalam jalur kematian sel iskemik. Itu pengaruhnya. Udah semua? Sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 mau ngejelasin tentang patofisiologi, pemeriksaan diagnostik dan pengobatan dari penyakit tumor otak. Saya Putih sebagai moderator, ada Glory sebagai ketua, sama nutulennya ada Cahaya. Di sebelah saya ada Cahaya, ada Salsa. Saya Salsa. Saya Siti Soimatul. Saya Handai. Saya Lalita. Saya Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi tumor otak terlebih dahulu, yaitu ditandai dengan gejala atau tanda klinisnya yaitu sakit kepala. Setelah ada gejala sakit kepala, di sini dilakukan pemeriksaan MRI atau kontras gadolinium atau CT scan kepala dan leher bila tidak ada MRI. Terus setelah di pemeriksaan MRI ada benjolan atau gambaran tumor malignan dari hasil pencitraan. Selanjutnya di sini dicurigai gambaran metastasis. Metastasis ini yaitu penyebaran dari penyakit tumor. Selanjutnya dilakukan biopsi otak yaitu pengangkatan jaringan sampel. Terus tumor otak primer terbukti secara histopatologi. Terapi multidisiplin melibatkan onkologi medis dan radiasi dan bedah saraf. Setelah dicurigai gambaran metastasis, selanjutnya itu CT scan, toraks, abdomen, dan pelvis. Pemeriksaan pencitraan lain yang disesuaikan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya yaitu ada biopsi lesi yang dicurigai metastasis. Biopsi lesi yang dicurigai metastasis itu Terbukti. itu Oh, masih ada? Iya. Dah. Biopsi lesi yang dicurigai metastasis itu ada luka yang menyebar di sekitar tumor otak yang harus diangkat. Selanjutnya itu terbukti metastasis secara histopatologi, yaitu ada penyebaran secara histopatologi. Terus terapi multidisiplin melibatkan bagian onkologi medis dan radiasi dan bedah saraf. Pertimbangkan terapi paliatif dan home care. Lesi non maglinan secara histopatologi. Selanjutnya cari diagnosis banding lain berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pengobatan dari tumor otak ada operasi, terapi radiasi, dan kemoterapi. Pemeriksaan diagnosisnya ada MRI, CT scan, biopsi grade 1 sampai grade 4, PET scan. Sekian. Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyain nggak? Oke. Kasih itunya, Put. Nah, nama saya Ratulini Sintia Prahba dari kelompok 1. Mau nanya, lesi non malignan secara histopatologi itu artinya apa? Oke, next. Lesi non malignan secara histopatologi itu artinya apa? Oke, next. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, satu pertanyaan saja. Karena nggak ada yang nanya kan? Oke, kelompok 4 anteng aja dari tadi ya. Kelompok 2 nggak ada yang nanya. Nyari aman. Kon mau nanya? Nyari aman. Boleh, silakan kalau udah punya jawabannya. Sebentar, Salsa mau nanya, katanya kelompok 2. Tulis dulu. Apa? Nama saya Lila Nabila dari kelompok 2. Mau tanya terapi multidisiplin itu apa? Seperti apa? Oke. Dah. Silakan yang pertama dijawab dulu, Sa. Saya mau jawab pertanyaan dari Ratu Lindi, yaitu lesi non maglinan secara histopatologi itu apa? Lesi non maglinan secara histopatologi itu yaitu ada luka di tumor otak, tapi lukanya itu tidak, apa sih namanya? Tumor otak tidak ganas. Dah. Iya. Udah? Selanjutnya pertanyaan dari Lila. Coba dulu. Lila, terapi multidisiplin itu apa? Bentar. Udah, Sa? Belum, Bu, bentar. Siapa yang jawab? Ima. Bentar. Udah? Ini multidisiplin itu kayak apa sih namanya, pemeriksaan kelanjutan tumor otak kan sih, kayak radioterapi kayak gitu. So, dijawab. Nggak apa-apa. Tapi benar nggak? Jawab. Tadi mau ngejawab pertanyaan dari Lila. Multidisiplin itu pemeriksaan lanjutan dari tumor otak kayak radioterapi sama kemoterapi kayak gitu. Udah cukup? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok terakhir maju. Nah, ini bintangnya, jangan sampai banyak pertanyaannya ya. Ini tentang apa? Terakhir tentang apa? Oke. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang patofisiologi, pemeriksaan diagnostik dan pengobatan meningitis. Di sini saya sebagai moderator bernama Sirana Iza Nirmala dan di sini ada ketuanya.
Nama saya Dela. saya sebagai ketua. Saya Bania sebagai notulen. Lanjut. Sebagai anggota. Saya Regita. saya Regita sebagai anggota. Saya Windy sebagai anggota. Saya Siti Samsia sebagai anggota. Saya Meli sebagai anggota. Saya Yunita sebagai anggota. Yang ininya. Yang ini. Ayo buruan. Bacain dulu semuanya. Yang pertama ada luka pembedahan injuri pusat atau sifina bifida, yaitu cacat lahir yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung saraf selama bayi dalam kandungan. Terus ada kelainan sistem saraf, terus ada bakteri, ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Udah gitu ada melepaskan substansi vasoaktif yaitu apa ini? Nistamin, kinin, prostaglandin atau senyawa. Udah gitu ada injuri neuronal yaitu cedera saraf. Udah gitu ada perubahan permeabilitas sawar darah yaitu struktur membran yang melindungi otak dari bahan kimia dalam darah. Udah gitu ada reaksi inflamasi yaitu reaksi kekebalan alami yang dimiliki tubuh untuk melawan berbagai serangan penyakit. Udah gitu ada hiperemis dan edema yaitu penumpukan cairan dalam jaringan tubuh. Udah gitu ada eksudasi pada otak atau cairan tergantung pada tipe organisme penyebab seperti jamur, bakteri, dan virus. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada tes laboratorium dilakukan untuk mencari bakteri, parasit, atau virus yang menyebabkan kondisi meningitis sampel darah. Terus selanjutnya ada fungsi lumbal mengambil cairan dari dasar tulang belakang untuk mencari bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selanjutnya ada X-ray dada untuk mengetahui tanda-tanda infeksi dan tes urin untuk memeriksa infeksi pada saluran urin. Lalu yang terakhir ada biopsi yaitu pengambilan sampel jaringan atau ruam kulit yang muncul. Selanjutnya ada pengobatan. Pengobatannya itu dokter akan mencari dulu penyebabnya. Yang pertama, jika meningitis disebabkan oleh virus, meningitis yang disebabkan oleh virus dapat pulih dengan sendirinya. Apabila meningitis yang diderita tergolong berat, dokter akan meresepkan obat antivirus. Meningitis bakterialis, dokter dapat memberikan antibiotik atau kortikosteroid. Yang terakhir ada meningitis jamur, diatasi dengan obat anti jamur seperti amphotericin B atau fluconazole. Udah? Ada pertanyaan? Oke. Udah itunya? Ada yang mau bertanya? Oke, Dede. Kasih Sira. Nama saya Dede Ramawati dari kelompok 1. Mau nanya, melepaskan substansi vasoaktif itu kayak gimana? Melepaskan substansi aktif itu seperti apa? Next, Michelle. Injuri neuronal itu seperti apa? Injuri neuronal itu seperti apa? Injuri neuronal itu seperti apa? Oke, cukup. Kalau udah bisa dijawab, silakan dijawab ya, Meli. Siapa yang akan menjawab? Sudah?
Heksadesimal otak. Yang mana sih? Injuri neuronal dan melepas substansi vasoaktif. Udah, siapa yang jawab? Iya kan, Sila nggak boleh kan? Oke, Yunita. Yunita. Dia injury neuronal itu adalah cedera pada saraf. Kalau dia mengatakannya Yang kencang, Yunita. Mau jawab pertanyaan Michelle, apa sih ini? Injury neuronal itu cedera pada syaraf, dan contohnya itu seperti kayak jatuh dari ketinggian, kecelakaan kendaraan bermotor yang menyebabkan benturan pada wajah, leher, punggung atau dada. Terus cedera pada kepala atau tulang belakang saat berolahraga. Terus luka tusuk atau tembak yang mengenai tulang belakang. Terus terjun ke air dangkal dengan bagian bawah tubuh terbentur lebih dahulu. Terus sama memutar tubuh bagian tengah terlalu kencang atau terlalu kuat. Terus sama tersengat listrik. Sama-sama. Satu lagi? Udah dapet? Siapa yang jawab? Windy. Windy siapa? Ini Windy. Ayo Win. Ini. Udah? Jawab aja. Udah Meli? Yang tadi nggak ketemu? Apa? Coba substansi vasoaktif itu apa? Tuh. Belum? Ayo. Jadi, pertanyaannya siapa? Dede. Oke. Menjawab pertanyaan Dede, substansi vasoaktif dilepaskan pada daerah inflamasi, meningkatkan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan edema, rasa hangat, eritema, dan rasa sakit, serta membuat granulosis lebih mudah keluar dari pembuluh darah menuju daerah inflamasi. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke ya, terima kasih untuk presentasi yang luar biasa dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mulai dari patofisiologi, kemudian pengobatan dan pemeriksaan diagnostik. Nah, untuk pelajaran selanjutnya itu adalah tugas ya. Saya akan membagikan LKPD ke kalian atau selembar tugas. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Silakan tugasnya dikerjakan. Sekarang dan dikumpulkan ya. Ini ada berapa? 7, 8. Terima kasih. Udah? Ada yang belum? Saya. Kurang berapa? Masih banyak ya?
Udah? Dikasih waktu 10 menit ya. Sampai jarum panjangnya di angka 2. Silakan dikerjakan. Yang tadi tugas kelompoknya mana? Yang ini tugas kelompoknya mana tuh? Udah? Oh, mau difoto. Oke. Tugas yang tadi mana? Selembar. Oh, good. Tugas yang tadi? Selembar. Udah, ayo 10 menit. Di modul ada ya? Di modul ada kan? Ada, jawabannya ada di modul dan ada di catatan ya. Udah? Berarti pengobatannya di sini. Kenapa? Di catatan kan ada. Ada kan di catatan? Ayo, waktunya 10 menit. Tinggal 8 menit lagi. Aduh, Doro. Dah. Kayak gitu. Ajarin atuh. Mana sih, Put? Apanya? Apanya, Mata? Ya udah, robek aja. Mana?
ampun, tipek siapa sih nih? Wah, rusak. Glory tipeknya rusak. Ih. Ayo. 5 menit lagi. Let's go. 5 menit lagi. Dada ngasih obatnya. Udah? Wih, udah selesai, Icel. Pengobatannya mana, Cel? Udah selesai ternyata belum. Wow, kerja sama yang baik ya. Yang satu searching, yang satu melihat, yang lainnya melihat juga. Bagus. Udah? Coret aja, coret. Banyak enggak? Tiga menit lagi. Dede udah? Udah. Hah? Ini nama? Apa tuh? Rasi barang batu. Udah, Put. Satu lagi. Kok belum? Kok pakai pensil? Kamu nggak punya pulpen? Ada. Salah. Enggak, Bu. Ini udah terlanjur. Nggak apa-apa. Udah ini? Boleh dikumpulin? Tuh, kumpulin tuh. Maaf, yang ini berdua emang. Dina bisa Dina. Udah, Adin, Andina. Kenapa? Ya nggak usah ditip, terus aja di bawahnya. Udah, nggak apa-apa. Udah, Winda. Terima kasih, Winda dan kawan-kawan. Kelompok ini udah? Udah? Belum bagi pengobatannya. Yes. Pengobatan kemoterapi itu termasuk Iya. pengobatan apa? Nyeri. Kelompok ini udah semua berarti ya? Udah?
Oke, waktunya habis. Udah? Ayo Nurul, siapa namanya? Mutiara Nur Cahya. Udah yuk. Kenapa Re? Re udah Re? Apa dong? Apa dong? Tapi enggak itulah, sebelum itu apa? Phenobarbital ada. Ya memang khusus. Morfin mah itu kan psikotropika bener. Oh, orang sih Glory. Tapi tetap tenang. Pakai P. Apa pakai F? Oh iya, maaf saya yang salah. Sudah? Udah Yuli. Tinggal Muti dong. Ini udah semua? Ini udah? Oke, udah. Kita mau kesimpulan dulu ya. Kita mau ke kesimpulan dulu ya sebentar ya. Oke, udah semua ya LKPD-nya. Terima kasih sudah mengumpulkan dan mengerjakan. Terakhir, sebentar lagi sebelum waktunya istirahat. Ini kita udah diskusi dan juga sudah presentasi. Masih semangat? Masih semangat? Laper, sabar ya. Masih semangat. Atau mau joget dulu? Oke. Mau senam? Regi mau senam? Oh, Re yang mimpin senamnya, mau? Oke, apa semuanya sudah paham pembelajaran hari ini? Udah paham pembelajaran hari ini? Sudah atau belum? Kok suaranya lemes banget? Oke, apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa Ratu sangat menyenangkan? Menyenangkannya itu seperti apa Ratu? Serunya itu bagaimana? Banyak yang nanya di kelompok kamu. Karena materi presentasinya menarik, luar biasa. Ya, tentang apa Ratu? Tentang penyakit stroke ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tentu aja Ratu. Siapa yang bisa? Putri. Apa Putri? Apa sih? Ini apa? Apa? Pemeriksaan diagnostik, terus psikologi, terus sama pengobatannya. Jadi kita tahu apa sih penyakit. Bukan. Kita tahu pemeriksaan diagnostik, patofisiologi sama pengobatan penyakit masing-masing itu apa? Penyakit masing-masing. Kayak misalkan stroke. Oh, oke. Epilepsi sama meningitis. Jadi kita tahu itu masing-masing tuh pengobatan, pemeriksaan diagnostik sama patofisiologi itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Putri. Oke ya, benar ya kata Putri bahwa kita sudah jadi kita tahu apa saja pemeriksaan diagnostiknya, patofisiologi dan pengobatan dari setiap penyakit persyarafan ya. Sehingga ketika ada keluarga, teman atau tetangga yang memang punya gejala yang sudah dijelaskan,
harus kita instruksikan untuk dilakukan pemeriksaan diagnostik ya Meli. Pemeriksaan diagnostiknya ada MRI, ada CT scan, kemudian ada stroke itu apa? EKG ya, untuk epilepsi ada EEG ya, kemudian untuk tumor otak ada apa? Biopsi dan MRI CT scan. Dan yang terakhir untuk meningitis ada apa pemeriksaan diagnostiknya? EEG juga ya, betul. Jadi kalau misalkan ada keluarga, tetangga, saudara atau teman yang menjurus dengan gejalanya harus diinstruksikan untuk segera dilakukan pemeriksaan diagnostik dan pengobatan ya. Untuk minggu depan kita bahas masih sama pembahasannya untuk minggu depan tentang penyakit persyarafan, tapi berbeda penyakit. Kalau yang sebelumnya kita lihat lagi. Nah, kalau yang sudah kita bahas itu ada stroke, ada epilepsi, ada tumor otak dan meningitis serta 4 ya, stroke, epilepsi, tumor otak dan meningitis. Tadi kita sudah bahas selama 2 kali pertemuan. Mulai dari pengertian, penyebab, kemudian apa lagi? Tanda dan gejala. Oke ya, nah minggu depan kita bahas ulang tapi dengan penyakit yang berbeda, yaitu ada penyakit nah itu akan kita bahas di minggu depan ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar supaya bisa menggapai cita-cita kalian untuk bisa menjadi seorang perawat. Amin. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Silakan, Fannya udah datang. Silakan, Fan. Siap, doa mulai. Wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sudah boleh istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum.